Pemirsa, KPU membatasi jumlah massa yang hadir saat kampanye terbuka di Pilkada 2020. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai aturan pembatasan jumlah peserta kampanye di tengah pandemi ini merupakan hal yang wajar. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menilai aturan tersebut dibentuk karena sulitnya mengatur kerumunan massa. Dia menyoroti perilaku adanya sanksi bagi peserta pilkada. Sanksi tersebut mulai dari sanksi administratif atau pembubaran dan larangan untuk melakukan kampanye dalam kesempatan berikutnya, termasuk adanya ketentuan pidana umum. Sebelumnya KPU membatasi jumlah massa yang akan hadir secara fisik pada kampanye terbuka di Pilkada 2020. Salah satunya jumlah peserta kampanye akan dibatasi 100 orang. Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pembatasan massa saat kampanye, kita sudah terhubung dengan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Iya, Ramaditya. Nah, bisa Anda jelaskan apa sanksi yang akan diberikan bagi para paslon yang melanggar terkait dengan aturan berkumpulnya massa atau banyaknya massa gitu ya. Nah ini lalu ini kan hari terakhir ya untuk pendaftaran calon tunggal. Nah ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, Rolando dan juga pemirsa, saat ini memang berkaitan dengan kampanye dan juga rapat umum menjadi titik sorot dari KPU sendiri selaku penyelenggara komisi atau pilkada serentak 2020, di mana memang kemarin dari pernyataan Ketua KPU Arief Budiman setelah melakukan ratas dengan Presiden Joko Widodo kemarin, dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini untuk diskualifikasi atau sanksi ini masih belum diterapkan, hanya saja pihaknya baru melakukan aturan-aturan seperti pembatasan-pembatasan, yakni 100 orang maksimal untuk melakukan kampanye atau rapat umum. Juga berlaku pada perkumpulan-perkumpulan atau rapat untuk menyusun strategi begitu. Dan juga ini berlaku pada setiap masing-masing daerah, khususnya untuk provinsi ini diatur yakni 2 kali dalam masa kampanye untuk melakukan rapat umum, dan untuk kabupaten kota ini dilakukan hanya untuk 1 kali, di mana untuk batasannya tadi seperti yang saya katakan adalah 100 orang untuk maksimal. Dan juga memang berkaitan dengan kampanye ini tidak dilarang karena sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada, di mana sendiri memang sebelumnya dibatasi yakni pada tanggal 4 hingga tanggal 6. Namun setelahnya ditemukan ada 28 daerah di semua kontestan Pilkada 2020 yang masih menemukan atau ditemukan calon tunggal, di mana dari 28 daerah tersebut dilakukan perpanjangan, yakni mulai tanggal 7 hingga 9 atau hingga hari ini merupakan masa sosialisasi, dan pada tanggal 10 hingga tanggal 12 nanti merupakan masa pendaftaran. Dan bisa kami informasikan memang untuk daerah-daerahnya sendiri, seperti misalnya untuk di Jawa Tengah merupakan daerah terbanyak dengan calon tunggal, di mana salah satunya ada di Kota Semarang dan juga Kebumen. Lalu disusul oleh Provinsi Sumatera Utara ada di daerah Pematang Siantar. Dan untuk di Papua ini juga merupakan ada 2 daerah yang masih ada calon tunggal, seperti misalnya di Raja Ampat. Dan juga Rolando serta pemirsa, bisa kami informasikan memang berkaitan dengan aturan ketetapan perpanjangan untuk calon tunggal ini sudah diterapkan sebelumnya memang dalam Undang-Undang PKPU ini. Dan juga sejauh ini hingga saat ini dari data yang kami dapatkan sudah ada 737 nama yang mendaftarkan di Pilkada serentak 2020 dalam 270 daerah yang berlaga di Pilkada serentak pada Desember 2020 nanti. Kembali ke Anda, Rolando. Ya, baik, Rama. Selanjutnya kita ketahui bahwa ada beberapa calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini bagaimana dengan mereka? Apakah mereka masih diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya?
Ya, Rolando dan juga pemirsa, berkaitan dengan calon kepala daerah atau bakal pasangan calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif ini, memang sebelumnya sempat dikonfirmasi hingga kemarin saja dari Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sudah ada 46 nama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka terkonfirmasi setelah melakukan pendaftaran pada tanggal 4 hingga 6 kemarin. Dan dari aturan yang telah ditetapkan bahwa setelah melakukan pendaftaran dan terpapar COVID-19 begitu, mereka lantas tidak didiskualifikasi atau tidak gugur dari kontestasi Pilkada 2020, di mana memang dalam ketetapannya hanya saja bagi mereka ini diatur untuk isolasi mandiri selama 14 hari atau hingga 20 hari ke depan, hingga setelahnya dari pihak KPU menantikan bagaimana kabar lanjutan. Dan jika memang nantinya dari mereka masih terkonfirmasi atau positif COVID-19, maka dari KPU akan melakukan konfirmasi atau diskusi dengan pihak terkait seperti misalnya dari Satgas, hingga nantinya akan diatur bagaimana nantinya kelanjutan dari calon atau bakal pasangan calon yang tadinya terkonfirmasi positif. Dan memang hingga saat ini dari keterangan yang kami dapatkan tadi seperti yang kami paparkan, sudah ada 46 nama yang terpapar, di mana mereka ini nantinya masih bisa ikut kampanye dengan mungkin secara daring. Begitu dari keterangan yang kami dapatkan, juga mereka nantinya bisa mengikuti kampanye dari sisa waktu setelah mereka melakukan isolasi mandiri. Memang sebelumnya dari Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa COVID-19 ini masih belum tahu kapan berakhirnya, namun ia mengharapkan pilkada akan terus digulirkan kendati pun Indonesia masih dalam naungan COVID-19. Kembali ke Anda, Rolando. Ya, baik. Jadi artinya mereka yang terkonfirmasi ini positif COVID-19 ini tidak didiskualifikasi dan masih bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya dan juga bisa mengikuti kampanye sekalipun secara daring. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Rama Ditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Gedung KPU RI Jakarta.